Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Ibu akan menyampaikan tentang kisah Nabi Ishak alaihissalam. Ya, Nabi Ishak alaihissalam itu adalah putra dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam dengan Sarah ya ibunya. Nah, terus untuk saudara seayah itu adalah Nabiullah Ismail ya, namun ini berbeda ibunya ya. Kalau ibu dari Nabi Ismail itu adalah Hajar, yakni istri kedua dari Nabi Ibrahim. Oke, kemudian yang istimewa dari Nabi Ishak ini adalah tentang kelahiran beliau ya, dimana kelahiran beliau ini sangat ditunggu-tunggu oleh Nabi Ibrahim dengan Sarah ya, sampai mereka sudah berusia lanjut. Namun dengan doa yang sungguh-sungguh tadi, Allah memberikan kabar gembira langsung ya melalui malaikat yang datang menjadi tamu Nabi Ibrahim. Dan pada waktu itu para tamu ini datang di malam hari, dan Nabi Ibrahim itu malam-malam hari tetap mau ya memberikan hidangan dengan anak sapi yang gemuk ya. Namun ternyata tamunya tadi ini kok tidak memakannya. Nah, Nabi Ibrahim mulai ketakutan, sehingga tamu tadi itu menjelaskan bahwa mereka itu sebenarnya adalah malaikat yang memberikan kabar gembira akan kelahiran putranya nanti, yakni Ishak. Nah, dengan begitu istrinya ini sambil memukul pipinya merasa heran apakah benar dirinya sudah berumur lanjut ya, sudah sekitar 90 tahun, dan Nabi Ibrahim waktu itu sudah 100 tahun, apakah bisa memiliki anak. Namun qadarullah, Allah memberikan itu. Nah, sehingga Ishak dikasih nama Ishak. Ishak ini artinya adalah tertawa atau tersenyum ya. Jadi Sarah ini senang sekali, berbahagia sekali ketika mendapatkan seorang Ishak. Nah, untuk selanjutnya setelah dewasa, Nabi Ishak ini juga diangkat menjadi seorang nabi ya, sama dengan ayahnya Ibrahim. Untuk Nabi Ishak ini diutus untuk kaum Kan'an ya. Nah, Nabi Ishak ini memiliki ilmu yang tinggi dan akhlak yang tinggi. Ini terdapat dalam surat Shad ayat 45 dengan 40 sampai dengan 47. Untuk istri dari Nabi Ishak itu adalah Rofiqah. Ada juga yang bilang Ribkah ya, atau Ribka. Nah, dan mereka mempunyai anak yang kembar ya, yakni dikasih nama Yakub dan Esau. Namun ternyata ketika Yakub dan Esau ini tumbuh menjadi anak yang dewasa, ternyata di antara mereka itu terjadi perselisihan. Jadi mereka itu tidak akur, sehingga Nabiullah Ishak ini mencoba untuk mendamaikan di antara keduanya, dan alhamdulillah atas izin Allah mereka pada akhirnya berdamai ya. Nah, hikmah dari kisah kelahiran Nabi Ishak itu ya, yang pertama tidak boleh berputus asa bagi orang-orang yang belum dikasih keturunan ya. Jadi terus berdoa, jangan berputus asa dari rahmat Allah, karena sesungguhnya Allah itu maha kasih sayang ya, memberikan kasih sayangnya. Jadi terus berdoa, insya Allah nanti pada akhirnya akan mendapatkan keturunan. Kalaupun Allah berkehendak lain ya, kita jangan berputus asa juga, jangan marah ya, karena itu mungkin takdir yang terbaik. Nah, terus kemudian
dari kisah tadi bisa diambil hikmahnya, yakni Nabiullah Ishak ini kan mendampingkan putranya. Jadi kita sebagai umat Islam itu juga apabila kita mendapati saudara kita atau anak-anak kita atau teman-teman kita itu ada yang berselisih, maka kita berusaha untuk mendamaikannya. Nah, mungkin itu ya yang bisa Ibu sampaikan. Jadi kisah Nabi Ishak ini tidak banyak ya, namun kita harus tahu bahwa memang Nabiullah Ishak ini dijelaskan di dalam Al-Quran ya, yang mana salah satunya ada dalam surat As-Sod tadi ya, surat Sod dari ayat 45 sampai 47. Terus ada juga dalam Hud ya ayat 71 sampai 73, ada juga dalam As-Saffat dan lain sebagainya. Jadi itu adalah kisah singkat dari Nabiullah Ishak alaihi salam. Nah, sekarang silahkan dikerjakan latihan soal berikut ini. Ya, terima kasih ya sudah menyimak video penjelasan dari Ibu dan mengerjakan latihan soalnya. Banyak kurang dan lebihnya dari Ibu mohon maaf. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.